Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali, pemirsa Bangka Pos di Caleg Bicara. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Dr. Adi Sucipto. Kalau dokter, biasa kita udah sering ketemu. Tapi yang ini berbeda, nyentrik. Dan yang paling menarik, dia nyalek. Ini dia nih, bahaya nih. Ini harus kita kupas-kupas nih. Halo, selamat siang dok. Sehat dok ya? Siang, alhamdulillah sehat banget. Mas Eko. Ya, Mas Eko, Mas Edi. Mas Edi ya? Ya. Aduh, katanya Eko tadi. Masuk Eko. Ya Oh, itu masuk bener. Eko. Nggak apa-apa, bebas. Bebas, oke. Enak ini hari Santai ini. ya? Hari ini santai di Caleg Bicara, Ya. memang ruangnya untuk dokter untuk kemudian menceritakan banyak hal Yes. tentang, terutama yang paling mendasar tadi sudah kita buka, kenapa dokter mau maju Ya. di Pileg nanti 2024. Tapi sebelum itu, pengen kita cerita-cerita dulu, dokter ini siapa sebenarnya? Dari mana? Ya kan ngapain ke Bangka Belitung ini? Dok, coba dok di Oke. prolog dulu dok. Oke, saya cerita mungkin sedikit singkat. Jadi saya di sini tuh tahun 95. 95. Iya. Begitu saya selesai spesialis, saya ditawari untuk bekerja di sini di salah satu rumah sakit, ya saya sebut aja lah rumah sakit 5, yang saat itu belum ada dokter bedahnya. Jadi baru masuk langsung Iya, ditawarin. iya ya pokoknya saya itu, jadi orang-orang yang mengajak saya sekarang sudah almarhum ya, beberapa dokter. Beliau itu, saya dari Bandung, jadi beliau sampai ke Bandung. Terus bisa nggak saya di sini? Jadi ya waktu itu tahun 95 itu saya langsung di sini sampai sekarang Di rumah sakit Timur. ya, dan membantu beberapa rumah sakit. Oke. Ya, itu ceritanya kenapa sampai di sini sejak tahun berapa. Jadi Tapi memang waktu itu baru lulus berarti itu, iya, baru selesai, iya, langsung dapat ajakan. dapat ajakan ditempatkan di sini, dan waktu itu saya masih ingat dokter bedahnya cuma saya sendiri. Dan Sekarang, dokter sama sekali tidak punya planning lain nggak sebelum itu misalnya? Apa mau sebenarnya kemana gitu? sebenarnya saya sudah ada yang nawarin beberapa tempat gitu ya, di luar Bangka Belitung. Ya. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba teman yang ngajak, terus saya melihat situasi kondisi, saya pikir oke, why not saya bantu di sini gitu aja. Sesimpel itu. Simple, very simple. Kelihatan kayak orangnya sih. Ngapain berat-berat enggak dong? Yes. Simpel-simpel aja kan. Ya. Tapi memang tapi sebelum itu nggak punya bayangan kan soal Bangka Belitung kan? Terus terang, saya pernah waktu mahasiswa tahun 85 sudah pernah ke sini. Ngapain dok? Ya, pertanyaannya pasti ngapain 85 ini belum ada apa-apanya. Saya di sini, saya itu salah seorang pencinta alam. Jadi saya menyusuri pantai Pulau Bangka. Dari mulai Sampur sampai ke Matras selama 2 hari. Jalan kaki. Berempat, saya waktu pencinta alam. Nanti pasti nanya lagi, kenapa di Bangka Belitung? Saya punya kawan di Bangka Belitung. Enggak, itu ngapain dok? Jadi kami itu kan, saya kan pencinta alam. Terus kan kita ada untuk mendapat suatu NIRP-nya gitu. Oh kayak lisensi ya? Betul. Pilihannya naik gunung. Tadinya mau ke Kerinci, mau ke Gunung Selamat, atau nyusur pantai. Tiba-tiba connect sama teman saya yang kebetulan orang sini, anak Bajabat Timah. Kita nyusur aja pantai Pulau Bangka. Langsung kami ke mana namanya, ke Museum Geologi di Bandung. Buka peta, oke, ke sini. Udah. Tanpa pikir panjang, udah. Jadi tahun 85 saya sudah dari Sampur sampai ke Matras nyusur pantai 2 malam. Jauh loh. Ya namanya juga hutan kan lagi. Pantai, tapi waktu itu masih gairahnya beda ya. Beda itu masih. Itu berarti masih berapa tuh? 20-an ya? Iyalah 20, itu saya mahasiswa tingkat terakhir. 20-an. Berarti kalau kemarin nggak ada beban, nggak ada apa. 20-an melihat sekarang berarti ya selisih 5 tahun lah. Sekarang kan 35 ya sekarang ya. Apanya? Sekarang usia 35 ya? Iya, lebih kurang begitu. Lebihnya banyak, kurangnya dikit. Tapi benar dokter asik, asik. Saya lihat dokter itu sesimpel itu, Dok. Memang dari dulu memang begitu. Life is simple. Hidup jangan dibuat nggak perlu diberat-berat. Iya. Masalahnya kan orang kalau bisa
sulit kenapa dimudahkan. Ya. Kalau saya semua bukan menjadi simple, tapi hadapi sesuatu tuh jangan stres. Gitu. Menurut saya. Kelihatan sih. Jadi pemirsa Bang Kapos kalau nebak-nebak usia orang pasti nggak nerka. Udah, jangan disebut lah. Ya kan? Ya. Mana dengan stylenya yang rambut begitu. Kalau ke ibu kota masih nih di tengah. Nah, ini bahaya. Bahaya ini. Bahaya ini. Benar. Ya, gimana? Dok, tapi keluarga udah di sini semua. Keluarga tadi waktu anak-anak saya sudah besar, Nah. sehingga semua sudah kamu jawab sekolah di sana, kuliah di sana. Oh. Tapi Jadi tadi waktu SD, SMP di sini semuanya. berarti boleh dibilang sudah jadi setengah dari usia dokter mungkin udah di sini ya, Boleh dikatakan gitu. Ya. di Bangka Belitung. Ya. Apa istimewanya gitu? Hmm? Bangka Belitung dari sekian puluh tahun ada di sini. Kita kalau bilang istimewa itu dilihat dari mana ya? Sekarang kalau saya tinggal di Jakarta, ditanya apa istimewanya Jakarta? Sebagian orang bilang saya tidak tahan hidup di Jakarta. Betul. Ya, kebetulan tadi saya bilang kembali back to bahwa simple. Jadi saya di sini melihat tidak ngoyo kalau orang Jawa tuh, jadi kerjanya tuh kayak air mengalir. Saya bisa bekerja, saya bisa berolahraga, saya bisa bersosialisasi. Maaf kata, mungkin kalau kita di Jakarta berangkat pagi, pulang malam, kita nggak pernah lihat matahari mungkin. Benar. Tapi di sini saya banyak kenal matahari, mungkin makanya jadi hitam atau apa. Jadi saya rasa kita nggak bisa bilang istimewa satu tempat tuh dinilai dari rame, dinilai dari macet, tapi ada sesuatu yang membuat dia ya merasa berguna, itu juga ya merasa bisa mengerjakan sesuatu yang dianggap bermanfaat. Iya. Gitu. Tapi puluhan tahun membuktikan kalau dokter nyaman betul di sini. Ya kira-kira begitulah nanti. Iya. Asik benar. Saya juga baru pindah lagi ke sini 2019. Sebelumnya kan di Belitung kan. Iya. Berlagi juga berusaha untuk menikmati matahari juga. Walaupun sama-sama dikit lah. Iya. Gitu. Dok, sebagai dokter bedah kan tentu apalagi di eranya dokter awal-awal dulu itu pasti sibuk sekali karena satu-satunya mungkin waktu itu. Iya. Nah itu gimana dok? Saya waktu itu mungkin karena usia masih muda, kemudian masih semangatnya. Bukan sekarang nggak semangat, tambah semangat. Artinya ya kita bekerja namanya juga sebagai ahli bedah ya, sebagai dokter. Ya cita-citanya ya pasti nomor satu ya bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ya let's do it. Saya menjalaninya ya dengan happy, dengan enjoy, terus niat menolong. Ya semuanya kayak air mengalir aja. Jadi waktu itu memang saya waktu masih sendiri, saya pernah merasakan mulai bangun pagi sampai malam, tengah malam di telepon, itu ya hal yang biasa. Ya, itu resiko jadi dokter. Iya. Ya. Itu sumpah loh dok, bener kan? Iya. Untuk melayani. Iya, asal jangan disumpah berapa aja sama masyarakat. tapi kalau sekarang kemudian dokter melihat perkembangannya, dokter saat ini, itu seperti apa dok dengan? Oke. Dengan era sekarang dengan eranya dulu berbeda. Ya, tentu saja dimulai dari pendidikan, kemudian dari teknologi dan lain sebagainya. Ya, terus terang mungkin kalau di sini saya mungkin anggapnya senior gitu ya. Jadi era saya dengan era sekarang beda. Tapi bagaimana saya harus mengikuti era itu? Ya salah satunya kita jangan ketinggalan lah, gitu loh. Yang adik-adik yang sekarang harus bisa ini, kita harus ikuti. Karena pendidikan kedokteran ini terus berkelanjutan, artinya dengan teknologi terus gitu. Ya, dulu operasi pakai sayat besar, sekarang kalau bisa sayat kecil gitu kan. Dulu nggak pakai hanya mengandalkan pisau, sekarang udah pakai teropong dan lain sebagainya. Dan kami ya harus berusaha mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak mau ketinggalan, ya harus begitu. Dengan cara tadi pendidikan berkelanjutan, ikut seminar, ikut simpium, ikut workshop, itu harus ikuti. Ya, karena masyarakat juga ya sudah banyak tahu, sudah banyak mengerti, sehingga dia juga
kita sebagai dokter ya dituntut, gitu loh. Termasuk style dokter juga. Kenapa? Stylenya dokter Ya, termasuk kalau itu style- bagian dari penyesuaian juga ya. Kalau style ini it's me ya, artinya just the way I am, artinya Memang dari dulu berarti gitu ya. adanya saya begini. Saya nggak Oke. usah ikut siapa ya gini. Dan saya merasa nyaman ya. Ya gini menurut saya nyaman gitu. Ini berbeda ya pemirsa Bang Kapos ya. Dokter agak nyentrik saya bilang, rambutnya agak penuh dengan warna, kemudian gayanya yang juga simpel. Ini benar-benar menunjukkan kesan beliau memang simpel sih menurut saya. Nggak terlalu, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Siap. Sesimpel itu. Ya. Gaji dokter bedah gede nggak dok? Nah ini pertanyaan yang gampang-gampang susah. Jadi gaji dokter bedah itu kita itu mau Atau dokter dulu deh. enggak. Dokter secara umum dengan dokter bedah pasti beda kan? Ya, berarti gini, sebenarnya kita punya standar. Oke. Dan dokter ini benar itu ya standar. Cuman kadang-kadang di kita itu di Indonesia terutama standar itu tidak sama. Kedua, kita itu memperoleh jasa dalam dalam itu ada dalam etika rumah sakit atau dalam etika kedokteran bahwa pasien berhak mendapat pengobatan dan pasien wajib memberikan jasa dan dokter berhak menerima jasanya. Jasa itu tidak sama semua tempat. Umpamanya saya dibayar 10.000, saya merasa puas ya udah nggak usah protes. Tiba-tiba teman mau dibayarnya sebegitu besar, itu masih kurang bisa. Jadi, tapi sebenarnya ada standarnya, saya cuman nggak bisa bilang berapa, 1 juta, 2 juta, 3 juta nggak. Jadi standar itu sudah ada dan kepantasan, jadi harus dibandingkan, gitu loh Pak. Jadi alhamdulillah ya menurut saya ya sampai saat ini saya bisa masih tetap sebagai ahli bedah kan artinya ya mencukupi lah. Gitu. Tapi pernah nggak dok suatu ketika kemudian atau seberapa sering lah dokter kemudian mengabaikan nilai ketika membantu pasien? Jadi gini, pertama Kan mahal nih dok biasanya dok. apanya? Kalau bedah Pasien. kan ada standarnya kan nilainya. Oke. Kan? Tapi kira-kira pakai ini nggak dokter sendiri ketika oh ini orang nih nggak Mampu. mampu Oke, atau apa nomor pernah? satu, waktu mau jadi dokter apa yang dia cita-citanya itu nomor satu. Saya selalu bilang sama orang yang mau jadi dokter. Kalau saya memang dulu terlalu ideal mungkin. Saya bilang, aduh saya ingin bantu orang. So very simple. Saya bilang, saya ingin berbuat sesuatu. Udah, Nolong udah orang. aja. Nolong orang aja, udah aja Memang gitu. niatnya dari awal nolong orang. Iya, udah. Ya soal nanti selanjutnya itu oke. Nah sekarang ada beberapa teman-teman yang ya terutama yang baru-baru. Saya tanya, mau jadi dokter mau apa? Kalau kamu mau kaya, jadi pengusaha. Gitu saya bilang. Ya, itu nomor satu. Itu mindsetnya. Nah, kedua tadi pertanyaannya bagus. Kalau ada niat kita pertama kali nolong, kalau seandainya ini saya juga untuk teman-teman, dia tidak mampu, berikan lah. Berikan dok. Tuh, dia sudah menderita kok. Bapak tega. Ya saya nanya itu aja, saya kembalikan aja. Seandainya dia tidak mampu, kita mau apa? Kalau dia masih mampu, prinsip. Oke, saya mau, ini ada beberapa kasus. Saya mau bayarnya nyicil dok. Pernah? Bukan pernah, sering. Oh gitu. Serius dok? Loh, Ada tawar-menawar itu? bukan tawar-menawar, saya menawarkan. Oh dokter yang menawarin? Iya, kalau bapak nggak sanggup, bapak nyicil. Bayarnya nyicil. Iya, iya, iya. Tapi tidak semua rumah sakit mau dong. Tidak semua. Menurut saya kan dia Itu dokternya atau manajemen yang kemudian? Ya, akhirnya saya mengusulkan daripada pasien ini maaf kata, kalau dia daripada dia jual rumah, dia jual mobil, satu-satu umpamanya dia supir angkot, Ya. terus dia mau jual angkotnya, ya kan? Mendingan dia bayar nyicil, rumah sakit tidak rugi, dia juga tidak merasa berat, so everybody happy. Simpel aja kan? Iya. Orang ke bank aja bisa nyicil. Enggak, tapi dokter oke bisa simpel itu. Kalau kami sebagai masyarakat sipil, gila aja kami bilang gila dokter yang mau gitu. Kenapa gila? Ya kan, Pak dok. Loh, orang dalam keadaan susah. Orang datang dalam keadaan susah minta Enggak semua tolong. dokter begitu. Ya, saya nggak bilang saya berusaha untuk apa ya? Saya bilang orang datang ke kita minta tolong. Ada dua, mau tolong ikhlas atau enggak.
Tiba-tiba Maya, sekarang saya operasi, saya cuma punya uang segini dok, tapi ini harus ditolong. Oh nggak bisa pak. Ya udah pak, bapak mah sanggupnya segini, ya udah. Nanti kalau bapak punya rezeki, mau bayar boleh, nggak juga ya udah. Berarti besok-besok kalau ada pasien bisa minta tolong langsung ke dokter ya? Silakan. Nah, tapi sekarang bagus pemerintah kasih BPJS. Ya, everybody Iya tercover. betul. Iya kan? Iya. Dan pemerintah, jadi kewajiban pemerintah menolong rakyatnya. Gitu loh. Dengan cara kalau nggak mampu dibayarkan BPJS atau Ya. PBI. Nah, gitu. Benar. Pasiennya happy, pemerintah nolong, dokternya juga Senang. dibayarkan. Oke. Tapi terlepas daripada itu, secara personal dokter Adi juga siap ketika ada masyarakat emang benar-benar dalam tanda kutip tidak mampu, ya komunikasi juga nggak Iya. aman. Iya. Ini harus kita tanya pasiennya nanti. Iya. Ya nggak apa-apa, bagus Iya. dok, ya dok ya. Iya. Itu bukti. Berarti dokter selama ini sudah berbuat. Kenapa? Kenapa kemudian ini saya jadi pertanyaan di awal? Karena ini berhubungan dengan apa yang kita bicarakan saat ini. Kenapa? Dengan sebegitu mulianya pekerjaan dokter, ya kan? Sudah banyak orang yang merasakan ya kebaikan-kebaikan dokter. Dokter lompat ke dunia politik. Nah, ini baru asik nih kita nih. Kenapa, dok? Oke. Pertama kali kita lihat bahwa saya kebetulan aja profesinya dokter. Profesi, Ya. tetapi sebagai rakyat, masyarakat biasa masyarakat. Kalau kita lihat konsepnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau Wakil Rakyat, terpikirlah tiba-tiba, gimana saya mau wakil rakyat gitu loh. Itu nomor satu, wakil. Ya. Nah, wakil saya bisa mulai dari komunitas saya sebagai orang kesehatan, bisa saya mewakili, Ya. atau masyarakat pada umumnya, masyarakat biasa mewakili, gitu. Nah, saya berharap apa-apa yang dirasakan itu, oke lah selama ini saya hanya menolong dari skup yang kecil, kesehatan. Loh, why not? Kenapa saya nggak bisa lagi bergerak yang lebih besar, menampung keinginan yang diwakilkan, diamanahkan ke saya, gitu loh. Umpamanya lah, kelompok A berkeinginan, tapi karena posisi saya tidak bisa menyalurkan keinginan saya, ya udah nggak bisa kan. Ya. Tiba-tiba kalau saya berada di posisi yang mewakili mereka, mungkin saya bisa dibantu, gitu loh. Itu aja satu. Jadi profesinya ya tetap saya jalankan, ya itu kan profesi dokter. Sebagai masyarakat, saya rasa kita punya hak yang sama untuk dipilih dan untuk memilih, gitu loh. Nanti biar masyarakat aja yang lihat, gitu. Sesimpel itu, dok. Saya rasa mungkin satu itu yang simpel itu, gitu. Ya, karena agak istimewa ya. Ketika dokter menjadi apalagi satu-satunya dulu jadi dokter bedah di Bangka Belitung, ya. Kemudian baru sekarang. Kenapa nggak dari dulu, dok? Nah, itu pertanyaannya. Kan dari tahun berapa tadi? 90-an. 95, ya. Kan paling enggak nomor satu kita melihat sesuatu masuk ke dunia yang akan kita masuki. Tentu saja kita mencari tahu kan. Contoh umpamanya, oh saya mau ikut suatu kelompok. Pasti saya harus tahu dulu kelompok itu apa, bergeraknya apa, kira-kira cocok apa saja gitu loh. Untuk dimasuk, untuk mencahal kerja juga nggak langsung satu hari saya putuskan. Mikir, kira-kira ada yang bilang nggak cocok katanya. Gitu. Ada yang bilang, kenapa? Why? Tadi saya sudah jawab tadi kan. Terus saya bilang, ya setelah kita lihat dan setelah saya mengalami beberapa hal, saya nggak usah cerita banyak. Oh iya ya, mungkin saya bisa terjun di situ, gitu loh. Bisa. Setelah melihat beberapa tahun pengalaman, berapa tahun, gitu loh. Baru saya putuskan berani, gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau waktu dulu kenapa tidak ya? Kayak saya mau masukin satu dunia yang saya belum tahu gitu loh. Nanti malah saya bingung sendiri, malah saya nggak cocok, malah saya terlempar. Gitu. Proses pembelajarannya lumayan panjang berarti, dok. 95 2023 sekarang. Ya sebenarnya nggak dari dulu. Dulu saya masih menggeluti profesi saya, mulai terakhir mungkin 5 tahun ke belakang, mulailah sedikit-sedikit belajar, mengikuti, nggak belajar khusus tidak, ya. Mengikuti perkembangan ya perpolitikan, terus apalagi ya yang lebih banyak sosial gitu kita lihat. Oh
oh begini toh, nah, gitu. Saya akhirnya begitu ditawari, saya pikir mungkin kalau saya ini bermanfaat, amanah saya maju gitu. Ada contoh konkret nggak dok dari sisi mungkin medis atau kesehatan sehingga yang juga menjadi motivasi? Oke, pertama kali terus terang adanya apa ya, keluhan ya, saya nggak usah bilang keluhan dari masyarakat kesehatan ya, bahwa pernah satu kejadian mereka menyampaikan aspirasi tetapi tidak tercapai, gitu, tidak, karena mereka menyalurkan keinginannya, terus waktu itu tidak terpenuhi. Ya saya nggak bilang menjalan siapa-siapa. Nah terus akhirnya tergerak juga, aduh kalau saat itu saya ada di sana, mungkin saya bisa bantu nih, gitu. Itu jadi salah satu, gitu. Terus, jadi ada ketidakpuasan dalam diri. Seharusnya saya bisa bantu mereka kalau saya di posisi itu. Iya. Kalau saya di situ, mungkin saya bisa bantu. Saya bisa eksekusi itu sebenarnya. Iya. Tapi karena saya profesi ini dan saya tidak berada di situ. Iya. Aduh. Dia minta bantuan. Jadi kesal sendiri barang itu. Dan akhirnya pelan-pelan akhirnya ya dah, coba sekarang saya beranikan diri. Siapa tahu ya hal-hal seperti itu bisa saya lakukan untuk itu salah satu ya komunitas yang kecil gitu loh. Nanti ya mungkin skupnya ya lebih besar. Gitu. Respon keluarga? Pertama kali ngapain ya, sih? Iya betul. Iya. Ya ngapain? Terus kamu nggak cocok pakai baju itu? Iya, bahasa baju itu kan baju itu. Karena kamu cocok baju putih aja dokter. Terus saya kasih jelas, ya kita manusia ini kalau kita hanya berkutat di satu, ya ada satu hal yang membuat saya juga terpikir tuh, kalau kita berkutat satu profesi bidang dan kita tidak bersosialisasi, kita tidak nggak bisa melakukan sesuatu, cuman itu aja, itu agak apa ya namanya, nanti katanya tuh umurnya nggak panjang, jadi kita harus banyak sosialisasi. Salah satunya dengan cara mungkin terjun di ini, terjun itu, dan harus harus positif. Ya setelah tadi kembali lagi saya jelasin bahwa inilah motivasi kenapa saya begini. Dasarnya saya jelasin, ada mengerti gitu loh. Malah mereka bilang, yang kamu pikirin kalau sudah jadi apa yang kamu harus lakukan. Kalau sudah jadi, bukan sebelumnya. Sebelum nggak jadi mah selesai, nggak ada PR. Tapi kalau udah jadi, itu yang harus beban. Iya dong. Kamu udah jadi. Tapi ini bukan berarti dokter bosan, lelah dengan profesi yang dokter tekun. Jadi pengen mencari sesuatu yang berbeda saja, bukan? Enggak. Ini hanya keinginan untuk berbuat kebaikan lebih luas lagi. Hanya ingin berbuat sesuatu yang kiranya, ya mungkin orang bilang, wah ini mah cewek-cewek. Enggak, saya bilang, saya tetap dengan profesi saya. Kan banyak orang melakukan profesinya, tapi dia bisa bekerja sesuatu yang lain gitu. Di samping tidak ada yang dirugikan gitu loh. Nah, saya nggak bosan dengan justru cita-cita saya dokter gitu loh. Nggak ada cita-citanya nyalek gitu kan, nggak. Ya nggak tahu kalau orang lain citanya. Nah saya juga nanya begitu, kalau saya jadi, saya profesi saya boleh, tetap aja boleh sebagai dokter. Ya kan nggak mengganggu pekerjaan dan tidak ada hubungan, dokter kan nggak hubungan dengan politis. Jadi masa saya pilih-pilih, saya dipilih pasien ini, yang satu sama saya, yang enggak. Kami udah disumpah. Maaf, ini kamu bukan konstituen saya ya? Iya, jadi saya nggak usah. Berobat ke dokter lain aja. Iya, dokter lain. Nah, itu kan. Begitu ya. Nah, itu udah jauh yang enggak. Itu kan candaannya begitu kan enggak. Berarti kan kita kan, ya tadi saya bilang kembali lagi, ya keinginan masyarakat ingin berobat. Tapi kan ada konsekuensinya nanti. Apa? Konsekuensi ketika dokter dengan itu, terutama waktu misalnya nanti. Kalau ditanya semua orang yang nganggur pun bilang, saya nggak punya waktu, gitu kan? Kan waktu kita yang ngatur, maksudnya kita yang ngatur kan? Bukan kita yang dijajah sama waktu kan? Waktu yang kita atur gitu. Ya, saya rasa kan kerjaan kita juga nggak 24 jam. Gimana kita bisa atur waktu? Yang kita bagaimana kita bisa mengatur? Saya rasa itu aja kan, maksudnya waktu yang kita atur. Jadi nggak masalah soal manajemen waktu. Yes. Karena kan kita tahu kesibukan anggota dewan, belum lagi dokter, nanti kerang-kering sana, kerang-kering sini, itu nggak rawan bentrok kok.
maksud saya kalau umpama kita apa namanya ya, kita bisa mengatur tadi, saya bilang makanya ya soal kerangkering, buktinya kan sekarang kalau dulu mungkin kerangkeringnya banyak, sekarang dokter bedanya banyak kok. Jadi kan mungkin Sekarang agak lowong ya. iya, makanya salah satu itu kan sudah banyak, regenerasi udah banyak, ya mungkin saya udah mulai. Kalau dulu memang nggak mungkin. Berarti sekarang ruangnya lebih Lebih leluasa. Nah, lebih leluasa. Untuk itu sendiri. Apa sih selain yang tadi? Goals apa lagi yang kemudian Dokter Adi pengen raih di Pileg nanti sebenarnya? Oke. Kalau jadi pertama kali mungkin saya skopnya kecil dulu. Bidang kesehatan. Pertama kali ruang lingkup kesehatan itu meliputi tenaga dan orang-orang yang membutuhkan. Nomor satu adalah harapan saya bahwa sistem kesehatan kita lebih bagus. Ya bagus, mungkin sekarang udah bagus, lebih bagus saya bilang. Satu, orang tidak sulit berobat. Ya, pelayanan cukup dilakukan di Bangka Belitung. Ya, karena saya melihat sendiri bagaimana mereka kalau harus keluar dan lain sebagainya itu kan kasihan. Kalau bisa selesai di sini. Satu. Kedua, dengan sekarang kan sistem kita udah bagus kesehatan dengan BPJS-nya sudah bagus sekarang. Ada apa? Universal coverage itu sudah 96%. Jadi ada nggak ada seorang lagi sulit berobat. Ya kan satu. Jadi sarana kesehatan sistemnya diperbaiki. Kedua, tenaganya. Tenaganya juga kita harus buat mereka ya artinya gini. Melayani dengan enak semuanya. Apa yang bisa mereka gitu. Aspirasi mereka kita tampung. Apa sih keinginannya gitu. Apa gitu. Oh, saya pengennya begini, Dok, gini supaya apa. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah membuat sistem pelayanan kesehatannya bagus, kemudian para penggunanya happy, tenaga kesehatannya happy, rumah sakitnya juga happy, jadi everybody happy, jadi semua benar-benar bisa merasakan tanpa ada yang kesulitan. Nah, jadi itu yang satu, ruang lingkup. Kedua, tentu saja tadi kembali lagi, wakil. Nah, saya tahu umpamanya wakil kalau wakil rakyat ditanya mana, Mas Edi umpamanya, apa keinginannya apa sih? Kan kamu sudah mewakili saya nih. Aspirasi saya dulu ya. Iya, betul. Saya tanya kelompoknya. Oh, saya pengennya ini nih umpamanya ada ini Pak, ada itu. Saya sampaikan. Kalau mau tidak bisa, maunya kan sudah memberikan. Kira-kira aspirasinya Mas Edi itu bermanfaat nggak? Kalau untuk pribadi ya nggak usah lah. Tiba-tiba ini untuk masyarakat, wakil rakyat. Ya kita harus realisasikan. Dengan cara tentu saja yang apa ya legal ya, umpamanya nggak bisa dengan cara ini, mungkin dengan cara yang lain sehingga aspirasinya tersampaikan. Tapi kalau bukan pribadi, kalau pribadi sekian banyak masa saya satu-satu gitu. Jadi keinginan masyarakat paling tidak apa keinginannya, dan saya mohon sarannya, Dok, umpamanya saya pengennya begini, saya akan tanya caranya Pak Edi apa. Oh, saran saya gini-gini, kan memberikan saran, masukan. Saya sampaikan dengan kelompok saya. Ini kata Pak Edi itu begini-begini, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Saya sampaikan, Pak, nggak bisa. Ada cara lain nggak, Pak? Oh, bisa, Pak. Cara lain dengan gini. Oh, ya udah, cara lain aja. Kan sampai keinginan Bapak. Ya, kami kan menerima. Terus putuskan kembali kan. Tapi ada saran. Jadi memang konsepnya sesimpel itu. Benar sih. Ya, saya pikir. Kenapa ya? Karena Pak Dokter tadi bilang, namanya juga wakil rakyat. Iya. Segala sesuatu yang akan dilakukan wakil rakyat pasti harus bersentuhan langsung dengan rakyatnya dong. Iya. Mereka pemilik kedaulatan yang tertingginya. Iya. Apa yang mereka inginkan? Saya sampaikan. Oh, nggak bisa yang gini. Nah, saya kembalikan lagi kan. Ada usulan lain nggak? Umpamanya harus dengan cara A, nggak bisa. Saya bilang, Pak Adi bisa nggak dengan cara B? Pak Edi bisa nggak? Cara B mau nggak? Oh, bisa juga, Dok. Oke. Selesai, beres. Ya kan? Iya, maunya. Ya kan? Aku ngebayangin anggota dewan simpel. Ya kalau ya menurut saya gitu kan. Contoh lah umpamanya ada usulan tiba-tiba, Dok, jalan rumah saya ini hancur nih. Umpamanya di kepala saya tiba-tiba dia bilang, tolong dong perbaiki. Oke, saya tanya, Pak, ini ada satu daerah begini. Kira-kira gimana? Waduh, Pak Adi nggak ada anggaran. Saya balik, waduh Pak Adi nggak ada anggaran. Gimana ya? Ada usulan nggak? Gimana kalau kita masyarakat, swadaya masyarakat? Oke, panggil lagi. Pak, bisa Pak swadaya masyarakat? Oke. Tiba-tiba saya carilah kawan-kawan
yang bisa bantu, Iya. tolong dong, bantu dong ini. Oke. Iya kan? Kan banyak orang-orang yang mampu yang kita dekati. Bukan kita minta-minta. Iya, Ini iya. ada masyarakat yang membutuhkan, kan bisa. Kita melobi supaya membantu. Kepentingan siapa? Bukan kepentingan saya. Ya kepentingan. Masyarakat. Iya, itu Tentunya. aja kan. Kan bisa, nggak perlu pakai dana pemerintah, ada yang lain. Jadi jalannya umpama ini Iya, loh. iya, iya. Intinya. Ya kan artinya semua itu pasti ada solusinya, gitu loh. Tinggal bagaimana kita mau mencarikan solusinya gitu loh. Itu aja. Tapi Nggak mungkin. tapi begini dok, ada juga yang kemudian berpikir bahwa orang yang mau maju ikut dalam bursa pemilihan legislatif kan ada banyak faktor. Ya, Ya kan? Satu diantaranya yang paling alasan yang paling atas itu sebenarnya adalah karena kerja jadi anggota dewan itu santai, punya kekuasaan dan gajinya besar. saya nggak tahu tuh tiga-tiganya itu. Hah? Saya nggak tahu tiga-tiganya itu. Gimana sih dok? Loh, kalau saya tadi kan kembali katanya Dewan Wakil Rakyat. Ya udah mau wakil rakyat ada tempatnya. Ya memang saya nanya dulu. Kan mestinya dokter pelajari dulu ngapain mau nyalek, ngapain apa. Loh, karena apa yang saya pelajari, saya nggak belajar apa-apa yang untuk di sini nggak. Saya hanya belajar bahwa anggota dewan itu mewakili rakyatnya untuk menyampaikan atau aspirasi rakyat disampaikan. Itu nomor satu. Saya nggak pernah nanya ke teman saya, kamu gajinya berapa? Kamu ini enggak. Oke. Saya seperti saya jadi dokter. Waktu Iya. saya pertama kali kerja saya nggak nanya, saya dapat gaji berapa? Enggak. Ya saya dikasih ya ini dokter ini gaji, ya udah terima. Nanti stres kalau enggak. Berarti reason ini, alasan ini nggak masuk buat dokter Ya enggak. Adi? Ya, tadi pertanyaan pertama tadi apa? Santai. Ya. Loh, tadi kan bilang juga katanya itu kan nanti kerjanya saya nggak tahu ya, santai-santai. Seperti saya ahli bedah nih. Berarti pertanyaannya, kalau saya nurutin semuanya gitu, sibuk semua ya sibuk. Tapi saya buat supaya sibuk itu bisa kayak apa ya? Kayak akhirnya menyenangkan. Jadi santai kan? Saya mengerjakannya dengan santai dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya nggak mungkin suatu pekerjaan, kalau dia bilang, saya nggak yakin anggota dewan santai, gitu. Ya kan? Ya pasti, ya santai kan tergantung kita. Kedua, saya nggak tahu. Tadi tanya apanya? Gue yang besar, saya nggak tahu. Berapa? Saya nggak tahu. Jujurnya saya nggak tahu, memang nggak tahu. Nggak pengen cari tahu juga? Untuk sementara nggak saya? Enggak lah dok, saya pikir lebih gede jadi dokter bedah lah. Mungkin. Ya mungkin juga. Iya, Mungkin juga, bener. iya. Tapi menarik dok, ketika ada nanti, ya kita nggak tahu ya, di 2024 kemungkinan yang di atas memang benar-benar memberikan kepercayaan kepada dokter untuk oke, dan masyarakat mempercayakan itu, saya pikir asik juga dok. Dengan Ya. gaya style dokter yang simple, menjadi anggota dewan, yang ya simpel itu sebenarnya. Justru kalau jadi itu kepala kita harus mikir, kata gini, amanah itu kan jadi kan dipercaya seandainya ya. Ya, Kalau jadi orang mempercayakan saya, itu yang harus dipegang, Pak. tanggung jawab nambah kan? Iya, ya itu. Tapi kalau rakyatnya sudah milih saya secara ikhlas dan sama-sama kita bersamaan kan jadi ringan, Pak. Menurut saya sih. Makanya makanya saya bilang, kalau kita nggak kenal, gimana kita mau komunikasi? Ada reason selain yang tadi itu dok? Kapan benar-benar kemudian dokter, ayo dong Pak Dokter, maju, mau nggak? Gitu. Lama nggak mikirnya tuh, ketika Jadi saya ditawari itu 2 hari sebelum masukin berkas. 2 hari Iya. baru ditawarin, Ya, dan memberikan keputusannya pas last minute itulah, Iya. langsung. iya. Enggak, maksudnya besoknya Pak. Itu saya bilang iya, kan Iya. belum tahu saya berkasnya. Nah, Cuman saya iya kan, walaupun malamnya berpikir berkasnya ini selesai apa enggak. Gitu. Ternyata, alhamdulillah banyak sepertinya ya banyak nolong lah, banyak kenal, banyak nolong, jadi gampang. Jadi 2 hari itu selesai. oh berarti bukan keinginan dokter sendiri ya, ditawarin ya? Saya kebetulan ditawarin secara tidak sengaja, tiba-tiba ada yang nawarin saya berpikir kira-kira gimana, saya terus oke deh, boleh. Tapi sebelum itu ada nggak? Mungkin partai lain? Enggak atau ada. Sepanjang Setelah itu ada yang lain, tapi ya udah kan saya nggak enak etikanya ya.
Setelah itu, tapi nggak saya ujuk-ujuk datang, Pak, saya enggak. Tiba-tiba nggak sengaja ngobrol, Dok, kalau dokter kita tawari bagaimana? Saya bilang gitu, iya nggak ya, iya nggak. Gitu. Ternyata ya, oke deh. Makanya saya cerita ke istri saya, tanya sama orang-orang terdekat saya gimana menurut saya, minta pendapat sebelum memutuskan itu semua. Iya, ya bagaimana gitu loh. Kira-kira terus ada yang support, terus terang ada yang mungkin nggak support. Ya takut nanti dokter ya kayak kebanyakan orang begitu-begini dah. Saya bilang, kamu ingetin saya gituin. Itulah tugas sebagai kawan. Jangan saya melenceng, jangan saya lupa dengan apa yang tujuan awal. Itu punya teman-teman saya yang akan saya bilang ingati saya. Tapi paling tidak awalnya memang niat dokter namanya pengen berbuat kebaikan lebih luas lagi. Iya. Kan itu intinya kan. Iya. Apapun itu ya semoga ini bagian dari jalan untuk menuju itu. Kan? Kira-kira itu semua. Tapi selain istri, anak-anak ada yang protes nggak? Ayah nih ngapain sih ya? Ada yang protes? Enggak juga. Karena dia kasih WA sama saya, semoga sukses ya nyaleknya gitu. Dari itu aja. Enggak ada beban juga semuanya. Iya, jadi ya udah gitu loh. Ya teman-teman juga support gitu ya. Ya udah kita sama-sama gitu loh. Buat kita ya namanya mengerjakan sesuatu dan menurut saya ya diniatkan kemudian jadiin beban yang ya kalau memang jalannya ya orang mempercayakan ya berarti jadi. Kalau ternyata orang nggak percaya ya udah namanya juga wakil kok. Ya orang nggak mempercayakan saya jadi wakil masa saya mau marah-marah. Tapi ketika sudah mengiyakan karena sebentar lagi kan DCT-nya sebentar lagi. Iya. Ini ada ada perubahan nggak dok dari aktivitas dokter? Bagiannya, Haji mumpung gua bacalek, kalian nih promo-promo dan sebagainya ada gitu juga? Enggak, saya tetap ikuti etika etika perpolitik lah ya. Berarti di mana kita boleh berpromosi, di mana kita tidak, di mana boleh saya tetap menghargai itu. Dan selalu saya konsultasi sama ketuanya lah gitu ya, sama yang mengajak saya. Ini boleh atau tidak, ini boleh atau tidak gitu loh. Ya tetap kan ada etikanya. Iya, etika dokter. Ada rule-nya berarti ya? Iya, ada rule-nya itu harus dihargai saya rasa gitu dan dihormati itu. Gitu. Dokter juga profesional dong, artinya ketika menjalankan profesi sebagai dokter, sebagai politik juga jangan kemudian diajuk-ajuk kan? Karena dokter tuh ada etika, politik tuh ada etika. Ya. Nah, ya soal kita mau melanggar apa enggak ya kembali ke hati nurani lah, ya kan? Kira-kira kalau melanggar etika, nggak gitu. Walaupun ada juga yang melanggar. Gitu. Semoga bukan dokter gitu kan? Amin. Baik, dok, itu dia tuh kira-kira apalagi yang kemudian pengen dokter sampaikan sebelum kita di penghujung podcast kita pengen disampaikan ke masyarakat Bangka Belitung? Jadi gini, ini kan proses demokrasi ya, saya rasa ya kan, dan itu kita, saya sih bukan ahlinya politik, ya mungkin masyarakat pada umumnya dan punya keinginan, sama aja sebagai rakyat punya keinginan. Nah, kebetulan keinginan saya mencalonkan diri, kan beda. Ada yang mencalonkan diri atau memilih atau dipilih. Nah, ya berharap bahwa pemilihan atau pencalekan atau apapun namanya itu berjalan secara demokrasi ya. Artinya berjalan sesuai aturan gitu ya. Dan tidak ada siapapun yang jadi gitu ya, itu bukan wakil rakyat. Harus kita hormati, kita hargai gitu. Ya soal dengan teknik caranya silahkan masing-masing punya strategi dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa siapapun yang jadi, ya itu merupakan yang terbaik menurut rakyat Bangka Belitung. Gitu. Nggak ada istilahnya, tahu gini saya nggak ya gitu kan, nggak gitu. Ya kalau saya diamanahkan tiba-tiba, ya itu merupakan ya kepercayaan. Nah, jadi di kepala saya cuma satu, orang mempercayai saya. Kira-kira sudah dipercaya ini saya harus gimana? Next step langkahnya itu harus gimana gitu loh. Nah, nomor satu saya harus tanya kan, orang-orang yang mempercayai saya ini apa yang mau saya lakukan gitu loh.
Tentu saja goalsnya adalah untuk Provinsi Bangka Belitung. Ya gitu loh. Ya kan, ya untuk Provinsi Bangka Belitung bukan hanya sektor kesehatan, semuanya gitu loh. Dan itu dituangkan dalam kita sebagai wakil. Kemudian wakil kan punya wakil-wakil yang lain, kan diputuskan bersama. Bukan saya sendiri nggak bisa memutuskan, berarti gitu loh. Ya itu aja sih harapan saya. Proses yang nanti Februari ini berjalan secara demokrasi, kemudian menghasilkan pilihan-pilihan yang terbaik tentu saja kan, ya kan. Dan itu merupakan wakil, gitu loh. Siapapun dia lah, gitu loh. Dokter Adi juga manusia. Iya. Jadi hal yang lumrah ketika dia mau punya niat berbuat baik yang lebih leluasa, maju sebagai bacalek itu hal yang biasa. Yes. Ya, tapi kembali lagi semuanya keputusan ada pada Anda semua. Siap. Masyarakat Bangka Belitung tentunya. Kita tunggu 14 Februari. Dok, terima kasih. Tos. Aduh. Jangan kemana-mana. Kita akan berjumpa dengan caleg-caleg bicara berikutnya di Bangka Pos Podcast Caleg Bicara. Saya Edi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.